Jesus, my only hope. My hope is you, Lord. From early in the morning till late at night, my only hope is you. And my only peace. My only peace is you. My only peace is you. My only peace. Yes, my peace is you, Lord. From early in the morning till late at night, my only peace is you. And my only joy. My only joy is you. My only joy is you. My only joy. Yes, my joy is you, Lord. From early in the morning till late at night, my only joy is you. It's all that I need. All that I need. All that I need. Jesus, all that I need. All I need is you, Lord. From early in the morning till late at night, all that I need is you. And my only hope. My only hope is you. My only hope. Jesus, my only hope. Yes, my hope is you, Lord. From early in the morning till late at night, my only hope is you. From early in the morning. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Sili Asih di Bandung mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Adapun tema hari ini adalah Allah bertindak. Berdasarkan bacaan Alkitab dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Vikaris Siankris MP Lumeno STH. Jemaat Tuhan, sekarang mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Bersihlah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujud tegak padanya. Tuhan sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Jangan engkau tinggi hati sehingga melupakan Tuhan Allahmu, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Demikianlah nats pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus
Jemaat Tuhan, mari naikkan doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah kepadamu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Jika sampai saat ini kami bisa menikmati segala yang baik dalam hidup ini, kami percaya bahwa ini bukan karena kesalehan dan usaha kami semata-mata, melainkan hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang berkenan melimpahkannya bagi kami. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, jika kami sering menyombongkan diri atas hal-hal yang telah kami raih. Ampuni kami karena sering lebih meninggikan diri sendiri dan melupakan bahwa semua yang kami dapatkan ini asalnya daripada-Mu saja. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan dan nikmati, terkhususnya ketika kami dapat duduk bersama di dalam keluarga kami, memuji, memuliakan, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam peribadahan kami saat ini, sehingga ketika firman-Mu diberitakan kepada kami, mampukan dan layakkanlah kami agar kami dapat mampu memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6 yang menceritakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan
menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dan dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan damai sejahtera menjadi keinginan setiap orang, baik tua maupun muda. Karena bagi kita, hidup damai sejahtera berarti kita merasa aman, nyaman, bahkan segala yang kita inginkan selalu tercukupkan. Sehingga kita akan berusaha untuk sedemikian rupa untuk mendapatkan kehidupan damai sejahtera yang kita inginkan. Namun ternyata kehidupan damai sejahtera yang selalu kita inginkan dan idam-idamkan, kebanyakan kehidupan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Misalnya, kita berpikir ketika kita sukses dalam pekerjaan, gaji kita banyak, bahkan menjadi kaya, maka kita akan hidup damai sejahtera. Keinginan ini membuat kita lupa bahwa damai sejahtera yang ditawarkan dunia itu hanya bersifat sementara. Berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita, yang sifatnya kekal. Damai sejahtera Allah ini dapat kita lihat dari kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini. Di mana konteks ini dilatar belakangi ketika Israel berada di dataran Moab dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Namun sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan dua masalah yang harus mereka hadapi. Yaitu pertama, masalahnya mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Kemudian masalah keduanya, di seberang sungai Yordan itu ternyata ada bangsa Enak yang bertubuh besar dan kuat. Masalah tersebut menjadi pergumulan yang tidak mudah, mengingat bahwa orang-orang Israel yang ada di dataran Moab saat itu adalah generasi kedua, yaitu generasi-generasi yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa besar yang diperbuat Tuhan, seperti ketika berada di Mesir, Laut Teberau, dan perjalanan di padang gurun. Oleh karena itu, Musa menguatkan iman orang-orang Israel dengan menjelaskan
siapa yang ada di pihak mereka dalam peperangan yang akan mereka hadapi. Musa mengingatkan mereka untuk tidak khawatir untuk menghadapi orang-orang enak ini. Meskipun mereka harus mengetahui bahwa orang enak ini memang lebih hebat dan lebih kuat dari mereka. Namun jangan takut, karena Tuhan yang Maha Kuasa berjalan di depan mereka. Dengan artian, Tuhanlah yang akan menjamin dan memberi kepastian atas kemenangan bagi umatnya. Namun yang perlu mereka ketahui bahwa Allah memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Bukan karena kebaikan bangsa itu sehingga mendorong Allah memberikannya kepada mereka. Bukan juga sebagai hadiah bagi mereka atas kesetiaan mereka pada masa lalu. Melainkan karena pertama, karena Allah hendak melaksanakan penetapannya. Penetapannya apa? Untuk membinasakan orang-orang enak. Oleh karena itu di ayat 4 mengatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka. Bangsa Kanaan dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan, di mana pada saat itu pola ibadat mereka yang penuh dengan kenajisan, adat istiadat mereka yang sangat bengis, dan berbagai kejahatan lainnya, sehingga pada akhirnya Allah memutuskan bahwa mereka harus dimusnahkan. Jadi penaklukan Israel atas bangsa Kanaan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Allah. Hal ini pun juga diingatkan kepada bangsa Israel. Sebagaimana bangsa-bangsa kafir diusir dari tanah Kanaan karena kefasikannya, demikianlah juga Israel dapat diusir kalau menyimpang dari syarat-syarat perjanjian. Kemudian hal yang kedua, karena Allah ingin menepati janjinya. Tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel karena karunia Allah yang berlandaskan kasih dan kemurahannya. Hal ini tercermin dalam perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Jadi bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena Allah ingat akan janji-janjinya. Kedua hal ini disampaikan kepada bangsa Israel sebagai peringatan bagi mereka, supaya mereka jangan sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan pada saat itu. Karena segala sesuatu yang mereka dapatkan itu hanya berasal dari Allah, bukan karena seolah-olah hasil usaha mereka sendiri. Hal ini juga mau mengingatkan bangsa Israel, jika mereka hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan damai sejahtera yang telah dijanjikan Tuhan akan mereka dapatkan. Namun, jika mereka mencari kehidupan damai sejahtera di luar Tuhan, mungkin mereka akan mendapatkannya, tetapi itu hanya bersifat sementara. Selanjutnya mereka akan mendapatkan kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, hidup bersama Allah, kita akan memperoleh damai sejahtera yang kekal, dengan artian damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan atau hilang di telan waktu. Karena dari dulu hingga sampai saat ini, Tuhan tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Ia setia dan teguh, seperti halnya yang Ia lakukan terhadap bangsa Israel. Demikianlah kiranya kita dapat mampu untuk tetap hidup dan mencari damai sejahtera di dalam Allah. Meskipun dalam kehidupan saat ini atau dalam masa COVID ini, kita merasa pergumulan hidup kita semakin hari semakin bertambah dan tetap terus berkelanjutan. Namun, ketika kita tetap setia dengan teguh dalam iman kita dan berjalan bersama Tuhan, maka anugerah Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita.
Sama seperti halnya ketika bangsa Israel harus memasuki tanah perjanjian, kita melihat ada berbagai hal diperhadapkan kepada mereka. Bahkan ketika mereka sebentar lagi akan sampai di tanah perjanjian itu, ternyata mereka harus menghadapi dan melewati tantangan yang tidak mudah bagi mereka. Di mana mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka telah menyeberangi sungai Yordan, ada suku bangsa yang besar dan kuat telah menanti mereka untuk dimusnahkan. Namun ketika mereka dengan tekun, setia, serta teguh dalam iman mereka bersama Allah, maka segala tantangan dan pergumulan mereka akan terselesaikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bisa kita dapatkan ialah ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, ingatlah untuk tetap rendah hati. Jangan sombong atau sampai memegahkan diri dan melupakan bahwa segala sesuatu yang kita rasakan dan dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Terkadang kita manusia seperti itu. Kita juga ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, lalu mendapatkan pujian, sadar atau tidak sadar, terkadang kalimat yang sering keluar dari mulut kita, misalnya, siapa dulu dong? Gue gitu loh. Ya iyalah, aku kan yang kerja jadi bisa. Atau siapa dulu dong? Sile Asi. Atau jelas dong, siapa dulu yang kerja kan sambil menunjukkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, semestinya yang paling pertama keluar dari mulut kita ialah pujian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita sehingga kita dapat memperoleh keberhasilan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dapat boleh berhasil dan sukses. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh keberhasilan, hendaknya yang keluar dari mulut kita ialah puji Tuhan. Karena Tuhan saya dapat melakukannya. Karena Tuhan Siliasi dapat sukses mengerjakan proyek tersebut. Dan kalimat-kalimat lainnya yang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, kedua poin hal ini mau mengingatkan kita untuk jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita untuk hidup meninggalkan Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Bukan karena dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahan dan bukan hasil perjuangan. Allah mengampuni kesalahannya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putranya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jangan
Firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi serta seluruh ciptaan yang lainnya, serta kami juga manusia yang telah Allah ciptakan dengan penuh cinta kasih. Dan karena kasih-Mu, Engkau rela datang ke dunia melalui anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami manusia yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di saat ini ya Tuhan, kami patut mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Bukti nyata Engkau masih memelihara setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menapaki setiap kehidupan kami serta menjaga kami dari segala aktivitas kami yang boleh berlalu selama seminggu lamanya. Dan Engkau juga telah memperkenankan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat boleh duduk bersekutu bersama di tengah-tengah keluarga kami untuk memuji, memuliakan dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami, di mana kami diajarkan untuk tidak meninggikan diri kami, di mana kami selalu diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk dapat melewati setiap hal, memampukan kami untuk menggapai setiap harapan dan keinginan kami, bahkan keberhasilan yang kami dapatkan. Mampukan kami ya Tuhan ketika kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Bukan diri kami yang kami tinggikan, melainkan Engkau, Sang Allah pemilik kehidupan ini, yang patut kami harus tinggikan dan pujikan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga dalam doa syafaat kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin dan siapapun yang mengambil bagian di dalam menjaga keutuhan negara kami dan membawa negara kami yang tercinta ini menjadi negara yang terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya biarlah itu semua berlandaskan dari kasih setia Tuhan yang memberikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, baik itu dari presiden hingga ketua RT dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya, sehingga mereka dapat boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu pula Tuhan memberkati setiap masyarakat Indonesia. Segala bentuk radikalisme dan terorisme, mari Tuhan Engkau patahkan semua itu. Mari Tuhan Engkau mau mengetuk pintu hati dan membukakan jalan pikiran mereka yang menjadi bagian dari tindak radikalisme dan terorisme. Biarlah kuasa Tuhan mau merubah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat boleh hidup di dalam keanekaragaman dan rasa toleransi yang tinggi di dalamnya. Berkatilah juga pemuda-pemudi serta anak-anak bangsa ini ya Tuhan, dengan kecerdasan dan kepandaian yang asalnya dari-Mu. Tuhan membantu membangun negara kami untuk menjadi maju dan kuat, serta bangsa yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, terkhususnya dengan wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya menguatkan kami, sehingga kami masyarakat Indonesia ya Tuhan, bahkan seluruh warga masyarakat berada di muka bumi ini yang merasakan penderitaan wabah pandemi ini, Tuhan Engkau menguatkan kami, sehingga kami tetap terus kuat bertahan dan mampu menjalani setiap kehidupan kami di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Yang sakit, Tuhan Engkau hadir, memulihkan, bahkan yang berada dalam penderitaan ya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Baik itu penderitaan karena kelaparan, kemiskinan, penderitaan karena terpapar virus pandemi, atau penderitaan
karena kehilangan orang yang dikasihi, bahkan penderitaan akan bencana alam yang menimpa kehidupan mereka saat ini. Tuhan, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mampu melewati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan dengan iman dan percaya mereka, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami sendiri untuk menapaki setiap pergumulan yang diperhadapkan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang mengambil bagian di dalam penanggulangan penderitaan masyarakat Indonesia yang dialami saat ini, baik itu para tim medis yang berada di garda terdepan untuk bagi para pasien yang penderita COVID-19 saat ini. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang asalnya daripadamu. Tuhan juga memberkati setiap para ahli, para peneliti ya Tuhan, untuk menemukan vaksin yang terbaik, sehingga wabah dan virus ini ya Tuhan dapat boleh segera berakhir. Demikian juga berdoa bagi para tim STAR ya Tuhan di dalam penanggulangan bencana. Tuhan, Engkau memberkati setiap kerja layan mereka, memberikan juga mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang tersebar di muka bumi ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja-gerejamu, baik yang di kota maupun di desa. Tuhan memberkati mereka di dalam baik secara kelembagaan maupun di dalam penata layanan yang mereka lakukan. Tuhan, mampukan setiap gerejamu ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat mampu menjalankan tugas panggilan gereja dengan baik dan benar sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati para pemimpin, para pelayan yang ada di dalamnya. Tuhan berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripadamu, sehingga biarlah ketika ia dapat boleh melakukan tugas panggilan pelayanannya, itu semua berdasarkan karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terkhusus juga kami berdoa bagi gereja GPB yang tersebar di Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberkati para fungsionaris majelis sinode. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap gereja-gerejamu ya Tuhan, baik gereja Pospelkes, gereja mandiri, dan dimanapun berada Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam menjalankan setiap panggilan tugas pelayanan mereka. Terkhususnya kami ingin berdoa bagi gerejamu di GPB Siliasi Bandung saat di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap penata layanan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada di dalamnya, baik itu Pendeta Estetiana Sasela Raprap sebagai Ketua Majelis Jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati dia dalam setiap panggilan tugas pelayanannya. Berikanlah dia roh hikmat pengetahuan yang asalnya daripadamu, sehingga dapat boleh memimpin gerejamu ini ya Tuhan, baik secara keorganisasian maupun di dalam penata layannya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan tetap senantiasa berada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu Pendeta Marta Pitergani. Tuhan, Engkau memberkati Ibu terkasih kami, Ibu Pendeta terkasih kami ini ya Tuhan di dalam masa lanjut usianya, dan kiranya kesehatan, kekuatan tetap terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan keluarga dari Ibu Pendeta Pitergani ini ya Tuhan, Engkau tetap terus memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa bagi seluruh presbiter, penatua diaken. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam setiap kerja layanan mereka. Tuhan memberkati juga kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan juga Engkau memberkati setiap unit-unit misioner yang ada di dalamnya, baik para pelayan dari pengurus pelayan PA, PT, GP, PKP, PKB. Tuhan memberkati juga para komisi-komisi, memberkati BPPJ, dan seluruh orang yang mengambil bagian di dalam penata layanan gerejamu di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap rencana dan rancangan kegiatan yang kami
susun bersama di dalam gerejamu ini. Tuhan Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah segala hal yang telah kami rencanakan dan rancangkan itu sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terkhusus bagi persiapan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau memberkati segala kesiapan yang dipersiapkan oleh para majelis jemaat ya Tuhan, dan biarlah itu semua nanti berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di GPB Siliasi Bandung ini. Berdoa bagi mereka, para janda, duda, anak yatim piatu, lansia. Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, gumul juang mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan iman percaya mereka, menguatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Demikian juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bahkan mereka yang juga sedang mengalami masa pemulihan. Tuhan Engkau memberkati mereka, baik itu Ibu Yohana Kusu, Opa Ea Barbir, Opa Willy Mogea, Ibu Cahyawati, Ibu Bapak Saiful Harahap, Oma Irma Foe, Oma Hehakaya, Oma Dorce Latuputi, Oma Juliana Tamuno, Ibu Hermina Rewa, Oma Polnaja, Natua Samuel Sambuari, Bapak Erwin Komara, Oma Elumentut, Bapak Hendrias Komara, Oma Wonokan, dan Oma Sutoro, dan siapapun mereka ya Tuhan yang sedang mengalami sakit, penyakit saat ini namun kami tidak sebutkan namanya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripadamu, menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sukacita, baik sukacita atas pertambahan usia mereka, maupun sukacita hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita meraih prestasi, dan sukacita-sukacita lainnya. Tuhan Engkau memberkati setiap sukacita yang mereka rasakan. Tuhan Engkau memperlengkapi sukacita mereka, dan mampukanlah mereka sehingga mereka dapat mampu menyebarluaskan sukacita yang mereka rasakan kepada orang-orang terdekat mereka. Ya Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami duka cita dalam kehidupan mereka. Baik duka cita kehilangan pekerjaan, duka cita kehilangan orang yang dikasihi karena kematian. Tuhan Engkau memberkati, menguatkan mereka di dalam duka cita mereka, terkhususnya bagi keluarga Ibu Sandra Pulembang, Dekanter, yang baru beberapa hari yang lalu ya Tuhan mengalami duka cita karena ditinggalkan almarhumah Ibu Martin Dekanter Nelwan pada hari Minggu kemarin. Tuhan Engkau kuatkan mereka hadir di tengah-tengah duka cita yang keluarga rasakan. Tuhan menghiburkan mereka sehingga mereka dapat mampu melewati setiap masa duka cita yang diperhadapkan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang berada di dalam pergumulan bahkan penantian doa mereka. Tuhan Engkau kiranya juga tetap hadir dalam kehidupan mereka, hadir di setiap pergumulan yang mereka rasakan. Dan Tuhan juga Engkau mau mendengarkan setiap doa permohonan dari setiap jemaat-Mu yang mereka nantikan dan harapkan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ketika kami datang memintanya kepada Tuhan, ketika kami datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami sesuai dan waktu dan rencana Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, demikian juga kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu di GPB Siliasi Bandung ini. Baik itu keluarga Ibu Pinkan Rantung, keluarga Edward Tumbuan, keluarga Nehemia Obed Im Korle, keluarga Martin Tamunu, keluarga Oma Betty Polnaja, keluarga Ibu Dorce Mahulete, keluarga Rudi Hans Komara. Karena Tuhan Engkau setiap
Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga ini ya Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan tetap senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam syafaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan segala orang percaya di muka bumi ini. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui hati, mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan, karena kita mengingat firman Tuhan ini. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Terus kenang sambil menyanyi, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kalus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya, riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan ramai kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang sudah terkumpul. Ya Allah, sumber segala berkat dan pertolongan, dengan sukacita kami membawa persembahan ini kepadamu sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di sepanjang gumul juang kehidupan kami. Terimalah dan berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Warta Jemaat Minggu ke-9 sesudah Pentakosta 2 Agustus 2020. Bidang Teologi. Ibadah hari Minggu. Ralat untuk pelaksanaan ibadah hari Minggu secara ragawi yang semula akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 diundur menjadi bulan September 2020. Untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak dan persekutuan teruna tetap dengan daring atau online. Akhirnya majelis jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, persekutuan jemaat dan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Senantiasa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.